Andi berdiri di depan sebuah rumah besar memperhatikan dengan penuh iri saat seorang pria kaya memasuki rumahnya dengan membawa banyak barang belanjaan. Matanya berbinar penuh dengan keinginan. Lihat mereka, hidup pasti serba enak. Mau makan tinggal pilih restoran mahal, mau jalan-jalan bisa langsung ke luar negeri. Aku nggak bisa begini terus, harus ada cara biar aku itu bisa seperti mereka. Kalau perlu, aku akan lakukan apa aja demi jadi kaya. Tapi sekarang aku harus pergi dulu. Si Agus tiba-tiba banget ngajak aku ketemuan. Katanya sih ada yang mau dia kenalin ke aku. Ah, peduli apa aku, datang aja lah. Rina, hati-hati ya, lantainya agak licin. Kalau ada apa-apa, saya akan selalu dekat ibu. Terima kasih ya Pak Doni. Seperti biasa saya hanya ingin menikmati sore hari di kafe ini. Jangan khawatirkan saya terlalu banyak. Juga di dalam ada teman-teman saya kok Pak. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya. Andi memperhatikan dari kejauhan dengan penuh rasa ingin tahu wajah penampilan senyum penuh rencana. Dia buta, tapi lihat gaya hidupnya. Mobil mewah, sopir pribadi. Pasti dia itu orang kaya. Kalau aku bisa mendekatinya, hidupku pasti bakal berubah. Dia masuk ke kafe. Kebetulan banget tujuannya sama. Ya udahlah, masuk aja sekalian liatin tuh cewek. Rina, ini Andi. Dia teman lama dari kampung, baru aja pindah ke sini beberapa bulan lalu. Oh, halo Andi. Senang bertemu denganmu. Maaf kalau aku itu nggak bisa melihat wajahmu. Tapi aku yakin kamu adalah orang yang menyenangkan. Loh, ini kan cewek buta yang tadi. Oh, jadi dia yang mau dikenalin sama Agus toh. Oh iya, halo Rina. Sama-sama, senang bertemu denganmu juga. Aku dengar banyak cerita baik tentangmu dari Agus. Katanya kamu sangat berbakat dan sukses meskipun memiliki tantangan. Ah, itu berlebihan. Aku cuma mencoba melakukan yang terbaik dengan apa yang aku miliki. Tapi terima kasih atas pujiannya ya. Kamu ini emang luar biasa ya, Andi. Dia baru aja mendapat penghargaan besar untuk usaha perusahaannya. Bahkan baru menandatangani kontrak besar minggu lalu. Kontrak besar? Jadi dia benar-benar orang kaya. Ini peluang yang gak boleh aku lewatkan nih. Wow Rina, itu mengagumkan banget. Aku jadi semakin kagum dengan semangatmu. Aku harap kita bisa ngobrol lebih banyak lain kali ya. Tentu saja. Andi, aku juga senang bisa bertemu denganmu. Aku gak tahu banyak orang yang sekuat kamu, Rina. Rasanya aku bisa belajar banyak dari pengalamanmu. Kalau ada waktu mungkin kita bisa berbincang lebih lama lagi ya. Andi, Rina itu memang tipe orang yang tidak pernah menyerah. Tapi kalau kamu penasaran tentang hidupnya, aku rasa Rina nggak keberatan berbagi cerita. Tentu saja. Agus, aku selalu senang berbagi apalagi kalau itu bisa menginspirasi orang lain. Beberapa hari kemudian Andi dengan sengaja datang ke rumah Rina dengan alasan mengantarkan dokumen dari Agus. Rina, maaf mengganggu waktumu ya. Agus menitipkan dokumen ini untukmu. Jadi aku pikir sekalian mampir untuk berbincang sebentar. Oh, terima kasih Andi. Kamu baik sekali sudah repot-repot datang ke sini. Jarang ada yang mau melakukan hal seperti ini. Gak apa-apa Rina, lagi pula aku juga senang bisa berbicara dengan kamu. Kamu itu seperti orang yang penuh inspirasi dan aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Itu terlalu baik, Andi. Aku cuma mencoba menjalani hidupku sebaik mungkin. Tapi aku senang kalau cerita itu bisa menginspirasi orang lain. Aku rasa kamu lebih sekadar inspirasi tau Rina. Kamu itu adalah contoh nyata bagi keterbatasan, bukan penghalang untuk meraih kesuksesan. Kamu membuatku merasa dihargai, Andi. Terima kasih atas kata-katamu yang tulus itu. Rina, aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kamu bisa sampai di titik sekarang ini. Apa sebetulnya yang memotivasi dirimu untuk terus maju? Motivasiku sederhana, Andi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Meskipun banyak orang yang meragukan kemampuanku ini. Walaupun aku itu buta, aku yakin aku bisa. Rina tersenyum tulus, sementara Andi menunjukkan sikap manisnya. Namun dalam hatinya rencana jahat sudah tersusun dengan sangat matang. Di suatu acara penghargaan, Rina menerima sebuah trompi sebagai pengusaha muda sukses. Andi hadir di acara tersebut dan melihat dengan penuh hikmat. Penghargaan ini diberikan kepada Rina, seorang inspirasi bagi kita semua. Meskipun memiliki keterbatasan, dia berhasil memimpin perusahaan keluarganya
menjadi salah satu yang terbaik di kota ini. Para tamu bertepuk tangan dengan sangat meriah, termasuk Andi yang duduk di belakang. Dia bukan cuma kaya, tapi juga terkenal. Kalau aku bisa menikahinya, hidupku pasti penuh kemewahan. Aku harus membuatnya jatuh cinta padaku. Agus, aku nggak tahu kalau Rina itu seberbakat ini. Aku semakin kagum padanya. Ya, Andi, Rina ini memang luar biasa. Tapi dia juga rendah hati. Semua yang dia capai berasal dari kerja kerasnya sendiri loh. Aku rasa dia pantas mendapatkan semua ini. Aku juga ingin mendukungnya, Gus. Aku harap aku bisa menjadi seseorang yang berarti untuknya. Kalau itu niatmu, Andi, aku rasa Rina akan menghargainya. Andi tersenyum puas membayangkan rencana berikutnya. Beberapa minggu kemudian, setelah beberapa kali mendekati Rina, Andi merasa waktunya sudah tepat untuk melamar Rina. Rina, aku tahu mungkin ini terdengar sangat tiba-tiba ya, tapi aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Selama kita mengenal, aku merasa ada koneksi yang sangat kuat di antara kita. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Rina. Andi, aku terkejut. Kita memang baru saling mengenal, tapi aku merasa nyaman bersamamu. Kamu selalu baik dan perhatian padaku. Rina, aku janji selalu menjaga dan mendukungmu. Apapun yang terjadi, kamu adalah orang yang sangat berarti bagi diriku. Tolong beri aku kesempatan untuk membuatmu bahagia ya. Aku merasa terharu dengan ucapanmu, Andi. Kamu membuatku percaya bahwa masih ada orang baik dan tulus ingin menjaga aku. Aku menerima lamaranmu, Andi. Terima kasih, Rina. Aku berjanji akan membahagiakan dirimu. Untuk selamanya, aku ingin kita menjalani kehidupan yang indah bersama-sama. Aku juga berharap begitu, Andi. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita ya. Aku ingin segera berbicara dengan Agus tentang rencana pernikahan kita. Aku ingin semuanya sempurna untukmu, Rina. Itu ide bagus. Agus pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Terima kasih ya sudah membuat aku merasa spesial, Andi. Setelah menikah, Andi terlihat penuh perhatian kepada Rina. Tetapi sebenarnya dia mulai menyusun sebuah langkah untuk menguasai hartanya Rina. Rina, aku merasa kita perlu lebih banyak kerjasama dalam rumah tangga. Mungkin aku bisa mengelola keuanganmu supaya kamu itu gak terlalu repot. Aku sangat menghargai perhatianmu, Andi. Kalau itu bisa membantu kita, aku percaya padamu untuk mengatur semuanya. Terima kasih, Rina. Aku janji akan melakukan yang terbaik untuk kita berdua. Kamu gak perlu khawatir tentang apapun itu. Aku merasa beruntung memiliki kamu di sisiku, Andi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk kita ya. Aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan harapanmu, Rina. Aku ingin melihat senyummu setiap hari. Terima kasih, Andi. Kehadiranmu benar-benar membuat hidupku lebih berarti. Aku selalu di sini untukmu, Rina. Kamu gak perlu ragu untuk mempercayakan apapun padaku. Aku percaya sepenuhnya padamu, Andi. Semoga semua keputusan yang kita buat membawa kebahagiaan untuk kita berdua ya. Setelah mendapat kepercayaan penuh dari Rina, Andi mulai memanipulasi aset-asetnya. Ia bertemu dengan Siska, teman lamanya, untuk membahas rencana berikutnya. Jadi, kamu menikahi wanita buta itu hanya untuk hartanya? Kamu benar-benar licik, Andi. Aku hampir tidak percaya. Tentu saja, Siska. Dia bahkan nggak tahu apa yang lagi aku rencanakan. Aku butuh bantuanmu untuk membuat ini berjalan lebih lancar. Bantuan apa? Jangan bilang kau ingin aku menjadi bagian dari rencana gilamu ini. Kamu itu nggak perlu khawatir. Aku hanya butuh tempat untuk menyimpan uang yang aku ambil darinya. Aku ingin semuanya terlihat rapi dan tidak mencurigakan. Ini benar-benar gila, Andi. Tapi aku tahu kamu itu tidak akan menyerah sampai mendapatkan semua yang kau inginkan. Tentu aja aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Lagi pula ini semua demi masa depan yang lebih baik untuk kita. Andi dan Siska sering bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rina. Dan akhirnya muncullah bibit-bibit cinta di antara mereka berdua. Siska, kamu udah lama nunggu ya? Maaf aku telat ya. Tadi Rina nanya-nanya soal uang lagi. Aku hampir ketahuan tadi soalnya. Halah Andi, kamu terlalu panikan. Aku yakin dia nggak akan bakal curiga kok. Lagian dia itu buta. Mana mungkin dia tahu apa yang kita rencanakan. Kamu cuma perlu mainkan peran suami penyayang. Itu sedikit lebih lama. Aku tahu Siska, tapi ini nggak semudah itu. Kadang aku kasihan juga sama dia. Dia itu polos banget, percaya sama aku. Tapi ya mau bagaimana lagi? Aku juga nggak mau hidup miskin selamanya. Kasihan ya. Kamu ingatkan tujuan kita. Semua ini buat masa depan kita, Andi.
Jangan lupa siapa yang selalu ada buat kamu dari dulu. Aku itu nggak mau kamu itu berubah pikiran cuma gara-gara rasa iba. Iya ya, aku tahu. Kamu tenang aja, aku nggak akan mundur. Semua ini akan selesai setelah aku itu ambil alih semua aset Rina. Kita bisa hidup nyaman tanpa khawatir soal uang lagi. Bagus, itu baru Andi yang aku kenal. Jangan sampai kamu khianati aku ya. Kalau sampai itu terjadi, kamu tahu kan akibatnya? Aku nggak akan melakukan itu, Siska. Aku cuma pengen hidup bahagia sama kamu. Semua ini untuk kita berdua. Namun hal itu tidak bisa disembunyikan begitu saja. Rina mulai merasa curiga dengan apa yang sedang terjadi. Bapak, kamu ada lihat buku rekening aku nggak? Aku tadi letakkan di sini, tapi kok sekarang nggak ada ya? Oh, buku rekening. Aku simpan di brankas. Aku pikir lebih aman di sana daripada di atas meja. Kok bilangnya ke aku, Pak? Kok nggak bilang ke aku sih, Pak? Biasanya aku selalu tahu di mana barang-barangku disimpan. Kenapa tiba-tiba harus di brankas sih? Ibu, aku cuma mau pastikan semuanya aman. Lagian kan aku yang ngurus semuanya sekarang. Ibu nggak perlu pusing soal itu. Percaya aja sama aku. Baiklah kalau begitu. Tapi lain kali bilang dulu ya. Aku nggak suka kalau ada yang disembunyikan. Ibu nggak perlu khawatir. Aku cuma pengen yang terbaik untuk kita berdua. Semoga aja begitu, Pak. Aku cuma mau kita tetap bersama dan saling percaya. Ya Bu, aku janji semuanya akan baik-baik aja kok. Namun semakin hari sikap Andi kepada Rina mulai berubah. Dia sering tidak ada di rumah dan sering bicara kasar kepada Rina. Dan Rina pun curhat kepada temannya si Agus. Gus, aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh sama Andi. Dia sering pulang larut dan ada banyak hal yang nggak diceritakan ke aku sama dia. Rina, kamu yakin nggak ada sesuatu yang dia sembunyikan? Maksudku, kamu harus lebih waspada. Kadang orang-orang yang kita percaya justru yang paling mungkin menyakiti kita loh. Aku juga nggak tahu, Gus. Tapi nggak mau langsung menuduh tanpa bukti. Aku buta. Aku hanya bisa bergantung pada firasatku saja. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cek gerak-gerik Andi. Aku cuma nggak mau kamu disakitin. Aku cuma takut kalau semua ini cuma perasaan aku aja. Tapi kalau kamu bisa bantu, aku nggak keberatan kok, Gus. Aku pastikan semuanya jelas. Kamu nggak perlu cemas ya. Aku di sini buat kamu kok. Makasih ya, Gus. Aku benar-benar butuh dukunganmu sekarang. Setelah mengawasi gerak-gerik Agus, semalah beberapa hari, dia akhirnya menemukan sebuah bukti. Hah, dasar laki-laki brengsek. Jadi ini yang dia lakukan di belakang Rina. Aku harus kasih tahu Rina segera. Rina, aku punya sesuatu yang penting buat kamu. Yang kamu perlu tahu juga, aku itu nggak bisa bilang lewat telepon. Kita harus ketemu ya. Apa itu, Agus? Aku jadi penasaran. Baiklah, kita ketemu di rumah aja ya. Oke, aku akan ke sana sekarang. Kamu harus dengar ini langsung dari aku ya. Ya Tuhan, semoga ini bukan sesuatu yang buruk. Pak, kamu baru pulang. Agus bilang ada yang perlu kita bicarakan. Oh, apa itu? Agus, apa ada yang penting sampai harus malam-malam begini? Aku tahu apa yang kamu lakukan, Andi. Aku punya bukti. Kamu selingkuh sama Siska. Jangan coba-coba menyangkal ya. Selingkuh? Kamu ngaco, Gus. Bukti apa yang kamu punya? Foto, video, itu semua bisa dipalsukan. Aku nggak akan percaya tuduhan kosong seperti ini. Astagfirullahaladzim, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku nggak mau ada masalah di antara kita loh. Bu, aku itu nggak tahu apa yang Agus omongin ya. Aku rasa dia itu cuma iri sama kita. Andi, berhentilah berpura-pura. Aku lihat kamu sendiri bersama Siska. Kamu pikir aku tuh akan diam? Agus, kamu itu nggak tahu apa-apa. Jangan hancurkan rumah tangga kami dengan omongan yang nggak berdasar itu. Agus, kamu yakin dengan semua itu? Aku butuh kepastian sebelum aku ambil tindakan. Oh, terserah kamu lah. Aku mau tidur. Capek banget aku. Udah jangan ganggu aku ya. Keesokan harinya Andi dan Siska memanfaatkan rencana jahatnya untuk siap dilakukan. Ini rencana terakhir kita ya, Andi. Semua aset atas nama kamu setelah dia tanda tangan, nggak ada celah buat dia curiga kan? Bagus, aku pastikan dia tanda tangan besok. Setelah itu kita nggak perlu lagi main kucing-kucingan. Semua sudah selesai. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Jangan sampai gagal. Aku nggak mau semua usaha kita itu sia-sia. Tenang, aku udah siapkan semua. Besok dia nggak akan punya pilihan selain tanda tangan. Bagus, aku suka rencana ini.
Kalau berhasil kita akan jadi pasangan terkaya di kota ini. Itu impian kita kan? Aku gak akan biarkan siapapun merusaknya. Mereka pun berdua lalu pergi ke bank untuk menguras semua uang rekening milik Rina dan Apa maksud rekeningku kosong? Aku nggak pernah menarik uang sebanyak itu, Pak. Kamu tahu soal ini kan? Apa? Kosong? Aku juga gak tahu, Bu. Mungkin ada kesalahan dari bank. Aku akan cek segera. Aku percaya sama kamu, Pak. Tapi kenapa aku merasa ada yang nggak beres ya? Semua uang tabungan kita bisa hilang. Bu, jangan khawatir. Aku akan cari solusinya. Aku janji semuanya akan baik-baik saja. namun setelah Andi dan Siska menguras semua harta milik Rina, mereka berdua kabur dan menikmati harta milik Rina dengan sangat berfoya-foya. Akhirnya kita berhasil juga. Siska, semua milik Rina sekarang jadi milik kita. Ya, aku nggak nyangka ya, ternyata semudah ini. Tapi kita itu harus hati-hati nih. Jangan sampai ada yang tahu. Tenang, gak ada yang bisa menyentuh kita dengan uang ini. Kita bisa hidup mewah tanpa peduli dunia luar. Tapi jangan lupa Andi, kalau kamu main-main di belakangku, kamu akan tahu akibatnya kan? Aku cuma punya kamu, Siska. Gak ada yang lain. Semua ini buat kita berdua. Namun Rina yang merasa terzolimi akan tindakan Andi. Dia selalu berdoa setiap malam kepada Allah agar Andi mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang ia perbuat. Ya Allah, hati hamba sangat sakit. Ya Allah, hati hamba sangat sedih. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang zalim itu atas apa yang telah mereka lakukan kepada hambamu ini ya Allah. Lihat mobil baru ini. Siska, kita seperti raja dan ratu di jalanan ini. Tapi hati-hati nih, jangan terlalu cepat. Aku gak mau kita dapat masalah. Masalah, hidup kita sekarang sempurna. Aku ingin menikmati semuanya tanpa batasan apapun. Andi, pelan-pelan. Jalanan ini gelap. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Siska, relax. Aku punya kendali penuh. Apa yang bisa salah? Rem, sekarang ada mobil di depan. Remnya nggak berfungsi. Siska, kita nggak bisa berhenti. Siska, apa? Apa? Maksud kamu? Andi, lakukan sesuatu. Mereka mengalami kecelakaan yang sangat parah dan semua harta yang mereka curi dari Rina habis digunakan untuk biaya pengobatan mereka. Siska, ini semua salahku. Mobil itu kecelakaan. Itu semua karena aku terlalu serakah. Kita kehilangan segalanya. Rumah, uang, semuanya habis untuk biaya rumah sakit. Apa yang kita punya sekarang? Aku nggak tahu, Siska. Aku nggak tahu bagaimana kita bisa bangkit lagi. Semua ini terlalu berat. Aku nggak bisa terus seperti ini, Andi. Aku harus mencari jalan keluar sendiri. Aku nggak bisa bergantung padamu lagi. Siska, jangan pergi. Kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Jangan tinggalkan aku. Siska pergi, dia benar-benar meninggalkanku. Setelah semua ini aku nggak punya siapa-siapa lagi. Pak, aku dengar semuanya dari Agus. Aku tahu apa yang terjadi. Bu, kamu masih mau datang ke sini setelah semua yang aku lakukan padamu? Aku nggak pantas, Bu. Aku nggak datang untuk mendukungmu, Pak. Aku hanya merasa nggak tega melihatmu sendirian. Tapi aku juga nggak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Aku minta maaf ya, Bu. Aku minta maaf untuk semuanya atas keserakahan dan kebodohanku menghancurkan kita semua. Kamu memang menghancurkan semuanya, Pak. Tapi aku nggak akan membencimu selamanya. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam, Pak. Pak, terima kasih ya, Bu. Kamu lebih baik daripada aku. Aku hanya berharap aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada yang bisa diperbaiki sekarang, Pak. Yang ada hanyalah jalan untuk keluar, menerima, dan bertobat. Aku berharap kamu menemukan kedamaian meskipun tanpa aku di sisimu. Aku nggak layak mendapatkan kedamaian, Bu. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia memiliki banyak sekali hutang untuk membiayai pengobatannya. Sampai-sampai dia harus kehilangan rumahnya karena hutang yang menumpuk. Dan sekarang ia mulai hidup di jalanan
mengandalkan belas kasihan dari orang yang lewat. Pak, ini untuk makan hari ini. Semoga kuat ya. Terima kasih. Ya Tuhan, apakah ini hukuman yang layak? Aku tahu aku itu pantas menderita, tapi mengapa rasanya begitu berat? Musim hujan membawa bencana banjir besar ke kota daerah tempat Andi tinggal, terendam air. Barang-barang miliknya yang sedikit hanyut terbawa arus. Enggak, itu satu-satunya milikku. Ya Tuhan, tolong hentikan ini. Pak, ayo ikut kami cepat sebelum air semakin naik. Enggak ada gunanya, biarkan aku di sini. Ibu di sini. Siapa ya? Maaf, saya buta, saya nggak bisa lihat kamu siapa. Ini aku, Bu. Aku Andi, suamimu. Pak, kamu di sini? Bu, aku nggak menyangka kita akan bertemu lagi. Ini untukmu, Pak. Aku nggak bisa membiarkanmu kelaparan. Terima kasih. Aku nggak pantas menerima kebaikanmu lagi, Bu. Kamu benar, Pak. Kamu nggak pantas, tapi aku nggak bisa membenci seorang selamanya. Aku harap kamu itu bisa menemukan cara untuk berdamai dengan dirimu sendiri, Pak. Aku hanya berharap aku bisa memutar waktu. Bu, aku menyesal, sangat menyesal. Penyesalan gak akan merubah masa lalu, Pak. Tapi aku harap itu bisa mengubah masa depanmu, jika kamu masih punya kesempatan. Beberapa hari kemudian tubuh Andi ditemukan tak bernyawa di sudut jalan. Ia meninggal dalam kesendirian, membawa penyesalan mendalam hingga akhirnya warga setempat yang menemukannya hanya bisa mendoakannya. Semoga ia menemukan kedamaian di sisinya ya. Semoga dosa-dosanya diampuni. Sementara itu, kabar datang bahwa Siska mengalami kecelakaan fatal dalam pelariannya dari hutang. Kehidupan yang mereka rencanakan berakhir dengan sangat tragis, meninggalkan pelajaran yang pahit tentang keserakahan dan pengkhianatan.